Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang sayang si patokaan, matego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan, matego tego gorokan sayang. Sajojo Yumadam kobi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Di sini saya sedang mengikuti PPG di Universitas PGRI Semarang dan saya mendapatkan tugas untuk mengisi LK 1.2 mengenai eksplorasi penyebab masalah. Nah, di dalam LK 1.2 ada wawancara dengan pakar. Saya memilih Bapak sebagai narasumber dikarenakan Bapak mengajar di SMA Karangunggal dan menjabat sebagai Wakasek. Juga Bapak sebagai dosen di BTH Tasikmalaya. Ya. Benar Pak? Ya, sebetulnya kalau dibilang pakar belum sampai. Kalau dibilang pakar, tapi kalau dikatakan sudah lama ngajar, sudah lama ngajar. Jadi mungkin sudah, anggaplah sudah lama mengajar gitu aja. Bukan pakar. Pak. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Di SMA Karangunggal mulai tahun 2008. Berarti sekarang 2022 ya. Iya. Berapa tahun tuh? 2008, 2022. 14 tahun ya. 14 tahun. Kemudian masa kerjanya sebetulnya sebelumnya sudah ngajar 3 tahun sebelumnya di SMA Jatiwaras, jadi sudah 17 tahun. Lebih, berarti hampir 18 tahun sekarang. Iya. Berarti Bapak mengajar ke SMA ini, saya lulus dari SMA ini ya Pak? Nah, ya betul, betul. Iya. Bagaimana respon siswa pada pembelajaran Bapak mengajar? Pada waktu Bapak mengajar, respon siswa bagaimana? Ya, saya mengajar fisika sejak tahun 2005 berarti. 2005. Jadi tentu saja tanggapan siswa itu bermacam-macam tergantung siswanya. Ada yang senang, ada yang biasa saja. Itu ada yang tidak suka tidak gitu ya. Juga. Tapi ekspresinya beda-beda. Tergantung berarti kondisi siswanya, kondisi kelasnya, tergantung juga materi apa yang akan disampaikan dan sebagainya. Jadi saya mungkin tidak bisa mengatakan bahwa anak-anak itu senang kalau belajar saya, tidak juga gitu. Iya, iya. Karena mungkin ada yang senang, ada juga yang kurang senang. Apakah Bapak menemukan siswa pada pembelajaran ketika mengajar itu motivasinya kurang? Ya, saya menemukan ada beberapa siswa yang cenderung kurang termotivasi dalam belajar. Biasanya memang ditandai dengan kemalasan dalam mengerjakan tugas atau kurang perhatian ketika dalam pembelajaran. Mungkin juga ada yang ngobrol, ada yang sering ke WC dan sebagainya. Jadi saya pikir pasti ada di setiap kelas siswa yang seperti itu.
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai rendahnya motivasi belajar siswa? Ya, rendahnya motivasi belajar siswa tentu saja itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi emang seharusnya setiap siswa itu punya motivasi dari dalam yang tinggi untuk belajar. Tetapi motivasi tersebut biasanya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ketika terutama lingkungan di rumah, ketika di rumahnya misalkan orang tuanya tidak pernah memperhatikan bagaimana hasil-hasil belajar di sekolah, maka dia akan cenderung tidak termotivasi untuk belajar di sekolah. Sehingga sebagai guru kita harus memberikan perhatian lebih. Jadi pada siswa yang seperti itu, maka kita juga istilahnya harus memberikan perhatian dengan cara memperhatikan tugas-tugas yang dia kerjakan. Kalau bisa kasih komentar di buku tugasnya itu dengan kata-kata yang positif, sehingga paling tidak itu akan bisa membangkitkan motivasinya terutama dalam pelajaran kita di sekolah. Jadi kekurangan perhatian orang tua di sekolah kita imbangi oleh perhatian guru di sekolah. Nah, bisa juga dengan di kelas ketika kelihatan ada anak yang istilahnya tidak memperhatikan, bisa saja kita panggil namanya, kita kasih pertanyaan, kita kasih pujian dan sebagainya, supaya dia fokus lagi ke pembelajaran kita. Nah, dengan cara itu paling tidak kita bisa istilahnya membuat mereka merasa diperhatikan saat pembelajaran. Nah, hasil akhirnya mereka akan fokus ke pembelajaran, kemudian akan termotivasi untuk belajar. Ya, mungkin itu. Kan Bapak barusan mengatakan faktor lingkungan ya, terutama ada juga hubungannya dengan faktor lingkungan di rumahnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana hubungan guru dengan orang tua supaya motivasi belajar anak meningkat, hubungannya bagaimana? Ya, jelas akan sangat berkaitan antara keadaan siswa di rumah dengan motivasi mereka untuk belajar di sekolah. Ketika kondisi di rumahnya diciptakan suasana pembelajar oleh orang tuanya, misalkan paling tidak orang tua ketika pulang anak itu ditanyakan seperti apa atau bercerita seperti apa keadaan di sekolah, kemudian menanyakan tentang berapa PE, berapa hasil ulangan gitu dan sebagainya, maka anak akan menjadi termotivasi untuk belajar. Apalagi kalau misalkan orang tua juga mau istilahnya memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Dikasih misalkan waktu belajar anak ya misalkan jam 7 sampai jam 9 malam itu harus belajar, dimonitoring oleh orang tua gitu. Kemudian bukunya diperhatikan dan sebagainya, maka dengan demikian anak akan dipaksa untuk belajar. Nah, awalnya dipaksa tapi kemudian jadi kebiasaan. Nah, apalagi kalau misalkan orang tua itu mau memberikan motivasi lain, misalkan dengan ketika anaknya berhasil dalam ulangan misalkan dijanjikan mendapatkan sesuatu dan sebagainya, Reward gitu, Pak. reward, kemudian minimal pujian lah gitu, minimal pujian ketika anak dapat nilai besar ada pujian dari orang tua. Nah, sehingga berangkat dari rumah maka anak akan termotivasi untuk belajar di sekolah karena merasa bahwa dia akan selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, sehingga akan lebih mudah bagi guru untuk membawa siswa untuk berprestasi. Nah, tapi kan tidak semua orang tua seperti itu. Nah, sehingga kemudian di sini guru harus menjalin komunikasi dengan orang tua. Nah, terutama bagi siswa yang punya masalah di sekolah. Nah, komunikasi tersebut tentu saja akan bermuara pada kepentingan siswa. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Nah, siapa tahu masalahnya ada di rumah gitu. Jadi misalkan anak sering telat masuk ke sekolah, karena
emang di rumahnya tidak pernah dibangunkan pagi-pagi, misalkan seperti ini. Nah, jadi komunikasi dengan orang tua sangat sangat diperlukan. Sebetulnya tidak mesti ada masalah sebetulnya, tapi komunikasi tersebut dibangun setiap waktu dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena biasanya ada juga orang tua yang ingin anaknya menjadi siswa yang berprestasi di sekolah gitu. Ya mungkin itu. Menurut Bapak, bagaimana hubungan latar belakang pendidikan orang tua terhadap siswa? Apakah ada hubungannya? Ya, latar belakang pendidikan ya, Iya. latar belakang orang tua akan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan anak-anaknya. Jadi biasanya seorang yang akademisi dia memperoleh pendidikan, gelar pendidikannya itu melalui proses belajar yang panjang. Nah, idealnya dia punya kebiasaan belajar yang baik. Nah, biasanya orang-orang seperti itu punya waktu belajar tertentu biasanya. Nah, sehingga ketika dia punya anak, dia akan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan di masa lalu kepada anak-anaknya, sehingga dengan demikian orang tua tersebut akan lebih memperhatikan kebutuhan belajar anaknya, dari mulai fasilitas belajarnya, buku dan sebagainya, sampai ke waktu untuk belajar pun biasanya sudah dipersiapkan oleh mereka. Paling tidak minimal ketika anak sedang bermain HP diingatkan saatnya jam belajar dan sebagainya. Nah, jadi kebiasaan orang tua akan berpengaruh pada kebiasaan anak. Ketika orang tuanya seorang misalkan punya pendidikan yang tinggi, biasanya dia akan punya kedisiplinan yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang pendidikannya rendah. Tetapi tidak bisa digeneralisasi sebenarnya, tidak bisa digeneralisasi, karena ada juga sebetulnya orang tua yang pendidikannya rendah atau tidak tinggi, tapi dia bisa mendisiplinkan semua keluarganya, termasuk anak-anaknya. Berarti bagaimana dengan kesibukan orang tua mungkin ya Pak, bukan latar belakang. Ya, jadi emang lebih cenderung pada karakter orang tua sebetulnya, pada karakternya. Jadi tidak mutlak karena pendidikan. Karena kita juga bisa menemukan bahwa seorang orang tua yang sebetulnya pendidikannya tidak tinggi, tapi anak-anaknya sukses semua. Seorang petani misalkan, dia tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi anak-anaknya cenderung lebih termotivasi untuk lebih baik daripada orang tuanya. Nah, jadi tidak mutlak juga sebetulnya tadinya. Cuma emang cenderung rata-rata kalau saya lihat orang tua yang berlatar pendidikan tinggi, misalkan seorang dosen itu akan menerapkan kedisiplinan belajar yang ketat pada anak-anaknya. Apalagi kadang-kadang ada dikasih target, tahun ini kamu harus ranking 3 besar misalkan gitu. Biasanya ada target tertentu, dan untuk mencapai target tersebut biasanya orang tua juga akan memfasilitasi anak-anaknya untuk belajar gitu. Kembali lagi tadi ke faktor-faktor mengenai motivasi ya Pak. Selain faktor lingkungan, apakah ada lagi Pak faktor yang mempengaruhi motivasi siswa? Ya, jadi motivasi itu memang akan sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam sebetulnya. Jadi yang lebih utama faktor intrinsik atau dari dalam. Tetapi faktor dalam ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi faktor-faktor lingkungan itu sebetulnya akan memperkuat motivasi intrinsik dari dalam. Nah, motivasi dari dalam inilah yang sebetulnya sangat berpengaruh bagaimana keinginan siswa untuk berprestasi. Kemudian dia akan menganggap bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, sehingga
tidak dipaksa pun dia akan belajar. Nah, biasanya munculnya motivasi dari dalam itu akibat anak itu punya tujuan hidup yang jelas. Jadi punya tujuan. Misalkan dia ingin suatu saat bisa bekerja di tempat yang bagus, dan untuk mencapai itu dia harus berprestasi dalam bidang pelajaran. Itu adalah motivasi dari dalam sebetulnya. Nah, jadi untuk berprestasi, untuk membangkitkan motivasi belajar, maka anak itu harus punya tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu kadang-kadang bisa kita eksplorasi oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Kira-kira kamu mau jadi apa? Kemudian untuk menjadi itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, mudah-mudahan arahnya itu kepada bagaimana mereka bisa meningkatkan kerja keras mereka dalam berprestasi gitu. Apakah bisa ada kaitannya motivasi dengan strategi, metode, media, dan model yang guru gunakan? Ya, nah ketika di sekolah maka guru akan memegang peran. Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah berarti guru. Nah, guru di sini akan berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran di sekolah. Nah, lingkungan pembelajaran tersebut akan sangat kondusif ketika pembelajaran yang diciptakan itu menyenangkan bagi siswa. Berarti menyenangkan itu kan dalam tanda kutip ya, karena mungkin orang tidak sama, siswa juga tidak sama. Tapi paling tidak secara umum ketika siswa memperoleh pembelajaran yang menyenangkan dengan model, dengan metode, dengan pendekatan dan sebagainya, maka dia akan menjadi bersemangat sehingga dia akan termotivasi untuk belajar. Nah, di sini berarti penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa terkait pembelajaran, dan biasanya itu akan dimunculkan melalui model-model pembelajaran. Nah, di sini ditekankan bahwa pada awal proses pembelajaran maka biasanya akan dikasih persepsi motivasi dari awal gitu. Motivasi misalkan penerapan pembelajaran tertentu itu disampaikan terhadap siswa sehingga mereka akan lebih termotivasi. Nah, tujuan dan pembelajaran ini apa dan sebagainya. Kalau kalian mencapai tujuan ini, maka kalian bisa menjadi apa dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka mereka akan bersemangat untuk itu pembelajaran. Apalagi kalau di era digital ini sebetulnya siswa akan lebih mudah belajar ketika menggunakan sumber-sumber belajar yang banyak dengan bantuan gadget sekarang yang dimiliki oleh mereka. Nah, untuk pelajaran hitungan ya Pak, seperti matematika, fisika, apakah ada pengaruh pemahaman konsep dasar anak terhadap motivasi belajar? Ya, memang rata-rata kemampuan itu berkaitan dengan motivasi. Jadi seseorang yang merasa tidak punya kemampuan, maka dia akan kurang motivasinya. Tapi seorang yang mampu, dia akan merasa sangat termotivasi. Nah, salah satu di sini adalah kendala dalam pelajaran matematik, fisika dan sebagainya. Mata-mata pelajaran yang berhitung adalah bagaimana siswa itu rendah motivasinya karena dia tidak punya kemampuan, terutama dalam hal mengerjakan soal-soal matematik. Nah, jadi ketika anak misalkan tidak menguasai operasi tambah kurang kali bagi, maka dia akan terkendala dalam mengerjakan soal yang lebih tinggi. Akibatnya anak menjadi kurang termotivasi untuk belajar. Dia tidak bisa mengerjakan soal seperti itu, merasa tidak bisa dari awal gitu. Nah, sehingga berarti salah satu caranya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan matematika dasar mereka dulu. Nah, ketika misalkan matematika dasar mereka itu sudah bagus, nah insya Allah motivasi belajar mereka untuk belajar lebih akan kembali muncul. Sehingga di sini harus ada upaya untuk meningkatkan kemampuan matematika dasar mereka dulu, sehingga mereka akhirnya punya
istilahnya keberanian, kemampuan, kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih sulit. Apa saja faktor penyebab kesulitan siswa dalam belajar matematika tersebut, Pak? Selain tadi pemahaman konsep dasar, Ya. terus apa? Jadi khusus untuk matematika tentu saja kemampuan dasar dulu dalam tambah kurang kali bagi. Itu udah yang dasar dulu harus dikuasai, dan itu akan dipengaruhi oleh proses pembelajaran di kelas-kelas di bawahnya. Jadi dari SD, SMP itu mereka bisa nggak itu menguasai materi tersebut. Nah, yang kedua adalah seberapa banyak mereka latihan menyelesaikan soal. Karena untuk bisa menguasai kemampuan tambah kurang yang tadi kali bagi, itu anak harus banyak berlatih mengerjakan soal. Nah, kemudian yang ketiga, kesulitan dalam soal-soal berhitung itu juga diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mencerna soal, artinya logikanya. Karena kalau dalam matematik, fisika dan sebagainya itu biasanya soal-soal hitungan, biasanya penyelesaian matematikanya itu hanya sebagai pembantu. Misalnya dalam fisika, ini logika awalnya nih. Jadi rumusnya itu bisa dibentuk sebetulnya dari logika. Ketika siswa memahami soal, kemudian dia akan bisa menerjemahkan soal tersebut dalam bentuk perhitungan yang tepat. Jadi tidak harus pakai rumus sebetulnya, tapi rumus itu akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian soal. Nah, ketika siswa tadi kesulitan dalam kemampuan dasar, maka dia akan kesulitan juga dalam penggunaannya dalam rumus, termasuk bagaimana ketika dia tidak bisa mencerna secara logika soalnya seperti apa. Dia akan kesulitan, dia akan menggunakan rumus yang mana. Walaupun rumusnya tahu, tapi karena banyak dia tidak tahu yang digunakan yang mana, karena logikanya kurang gitu. Nah, kemampuan matematik, kemampuan logika itu akan terasah ketika mereka banyak berlatih. Sekarang ke model pembelajarannya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai guru yang monoton yang masih menggunakan metode konvensional di dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran hitungan? Ya. Jadi di sini berarti yang dibahas adalah motivasi guru. Ya. Jadi ketika guru masih menerapkan gaya konvensional dalam mengajar, ceramah dan sebagainya, berarti artinya dengan motivasi mereka sebetulnya. Jadi mereka juga sebetulnya kurang termotivasi untuk mengajar. Nah, pada era sekarang ini, ketika anak cenderung banyak menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada juga tuntutan harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, maka idealnya guru tersebut juga harus termotivasi untuk menggunakan sumber belajar yang banyak, menggunakan media pembelajaran yang bisa membelajarkan siswa, memberikan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa. Nah, berarti idealnya guru yang bersangkutan itu harus meningkatkan motivasi untuk mengajarnya. Nah, caranya berarti paling tidak minimal ada pelatihan model-model pembelajaran seperti apa yang diterapkan, termasuk kemampuan penguasaan IT yang diperlukan seperti saat ini. Ya, barusan Bapak menyebutkan bahwa guru harus melakukan pelatihan-pelatihannya, Pak. Seperti halnya yang saya rasakan, kadang guru itu belum paham langkah-langkah model pembelajarannya dan mencari model pembelajaran yang sesuai dengan materi juga karakter siswa gitu ya, Pak. Nah, bagaimana cara menanggapi hal itu? Nah, jadi pada dasarnya emang bergantung pada materi model tersebut.
Jadi kalau model-model yang berpihak pada anak secara mendasar ada 3, yang pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran discovery, kemudian pembelajaran berbasis pola. Nah, dasarnya, walaupun kemudian dikembangkan sekarang dengan model-model yang lain. Nah, pada dasarnya ada beberapa model yang cocok untuk PBL, cocok untuk PJBL, cocok untuk discovery. Nah, tinggal bagaimana sekarang guru bisa memilah materi apa yang cocok yang akan dia gunakan. Nah, paling tidak semangatnya adalah bagaimana untuk siswa itu bisa dibelajarkan. Jadi tidak hanya duduk mendengarkan ceramah, tapi mereka lah yang belajar, mencari informasi, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran, apakah diskusi, apakah praktikum, gitu, apakah presentasi. Jadi tidak hanya sekedar menulis dan sebagainya. Nah, jadi terlepas model apapun, intinya adalah dalam pembelajaran guru harus bisa memaksa siswa untuk banyak beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Bisa saja misalnya guru memberikan sumber belajar yang banyak. Sekarang banyak lewat YouTube, lewat internet, tidak monoton dengan buku-buku perpustakaan. Karena biasanya sekarang siswa akan lebih mudah bekerja dengan HP dibanding dengan buku. Dengan Google semuanya bisa dilihat. Tinggal bagaimana penguatan mereka dengan diskusi, dengan presentasi dan sebagainya. Tadi Bapak menyatakan siswa sering menggunakan gadget gitu ya Pak. Ya. Kemudian adanya YouTube untuk sekarang ini. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang kemampuan IT guru-guru di sekolah ini Pak? Nah, sekarang sudah lebih baik. Jadi kemampuan IT guru-guru di sini sudah lebih baik dibandingkan dengan masa yang lalu. Itu dipicu dengan pembelajaran daring saat COVID-19. Jadi COVID-19 itu ternyata ada sisi positifnya, bahwa guru dengan siswa sekarang sudah lebih melek ke teknologi. Nah, jadi yang dulu tidak ada Google Meet, sekarang ada Google Meet dan sebagainya. Termasuk ada pemanfaatan IT yang lain. Nah, banyak guru yang dalam pembelajarannya menggunakan banyak sumber belajar. Tadi dari YouTube, bisa dari YouTube, atau menggunakan platform yang lain. Kemudian begitu pula dengan tugas-tugas yang diberikan pada siswa, juga sekarang sudah banyak menggunakan beberapa aplikasi seperti misalkan pembuatan poster anak lewat Canva dan sebagainya. Dalam evaluasi pun banyak juga guru yang menggunakan Kahoot dan sebagainya. Nah, sehingga evaluasinya menjadi tidak terasa seperti evaluasi kalau menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi secara umum pengetahuan guru di sini tentang IT sudah baik. Bagaimana dengan guru yang berusia lanjut Pak? Apakah bisa mengikuti? Nah, guru-guru yang berusia lanjut itu kembali ke motivasi mereka sebetulnya. Jadi ada guru yang banyak tanya tentang IT, mereka bisa sebetulnya bisa seperti guru-guru muda, bisa mengajar dengan teknologi IT dan sebagainya. Tapi emang ada juga terutama guru-guru yang mau pensiun. Nah, jadi mereka cenderung mengajar seadanya. Tapi paling tidak sekarang sudah dipermudah dengan adanya YouTube sebetulnya. Jadi guru-guru tua pun sudah bisa memanfaatkan YouTube untuk sumber belajar. Karena beberapa materi pelajaran sebenarnya sudah ada di YouTube. Tinggal bagaimana mengarahkan, memilih mana yang tepat untuk siswa. Mungkin Pak dicukupkan untuk wawancara hari ini. Terima kasih untuk semua jawabannya, dan alhamdulillah banyak yang bisa saya petik dan saya tuangkan di dalam tugas LK 1.2. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Desi. Ya, mudah-mudahan sukses di PPG-nya. Iya.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.